I hope all of you always in a good condition and always happy. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk murid kelas 5 SD. Dan hari ini kita akan lanjut materi kita di materi pelajaran 4. Materi kita di pelajaran 4 ini berjudul 3 ciri kehidupan. Nah, teacher berharap kalian semua sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengerti 3 ciri kehidupan. 2. Mengerti makna selalu berubah. 3. Mengerti makna tidak memuaskan. 4. Mengerti makna tanpa diri. Yang 5. Menjelaskan manfaat mempelajari 3 ciri kehidupan. Buddha mengajarkan kita tentang ciri kehidupan. Nah, untuk apa? Dengan mengerti sifat kehidupan, kita akan lebih paham mengapa kita bersedih. Nah, jika kita telah paham tentang hal ini, tentunya kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, setelah kita paham, kita tahu bagaimana cara mengatasinya, tentunya ini akan membawa kita pada kebahagiaan. Sama seperti halnya ketika kita sakit. Jika kita sakit, kita tidak tahu penyakit kita apa. Nah, bagaimana cara kita bisa mengobatinya? Nah, jika kita sudah tahu apa penyakit kita tahu apa obatnya, kita tahu bagaimana cara mengatasinya sehingga kita bisa sembuh. Nah, begitu juga dengan kehidupan. Kita hidup di dunia, kita pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Nah, jika kita mengalami sebuah penderitaan, kita tahu apa penyebab penderitaan itu, maka kita bisa mengatasinya dan kita bisa lebih bahagia. Ada 3 ciri kehidupan yang diajarkan Buddha. Berikut ini kita akan bahas satu persatu ketiga ciri kehidupan tersebut supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Apakah ketiga ciri kehidupan itu? Yang pertama, selalu berubah. Yang kedua, tidak memuaskan. Yang ketiga, tanpa diri. Nah, pada kesempatan kali ini teacher akan membahas mengenai ciri kehidupan yang pertama, yaitu selalu berubah. Yang pertama, selalu berubah. Nah, teacher akan membahas satu persatu dari 3 ciri kehidupan. Yang pertama adalah selalu berubah. Dalam bahasa Pali, selalu berubah disebut anicca. Dalam kehidupan ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Cobalah lihat sekitarmu, apa yang tidak bisa berubah. Bahkan gunung yang besar dan kokoh pun bisa meletus. Bahkan laut yang luas pun ada yang menyempit. Begitu pula dengan tubuh kita, perasaan kita, barang-barang kita, orang-orang di sekitar kita, dan keadaan kita pasti bisa berubah. Tubuh kita selalu berubah. Rambut dan kuku kita memanjang. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Sakit kita bisa hilang dan kita bisa sehat kembali. Namun, sakit juga akan datang kembali. Perasaan juga bisa berubah. Misalnya dulu sekarang kita bahagia, nanti sebentar lagi mungkin kita akan mengalami suatu kejadian sehingga membuat perasaan kita bersedih. Ya, tubuh kita juga begitu. Dulu kita kecil, sekarang kita sudah tinggi, sudah besar. Ada yang dulu kurus, sekarang sudah agak gemuk. Atau sebaliknya, dulu waktu kecil gemuk, sekarang sudah agak besar malah jadi kurus. Nah, rambut juga begitu. Rambut kita pendek jadi panjang, lalu kita potong pendek lagi, lalu panjang lagi. Seperti itu ya. Begitu pula dengan kuku kita. Ada kalanya kita sedih,
tetapi sedih akan berubah gembira. Tak lama kita bisa merasa bosan, lalu terhibur dan gembira, lalu merasa sedih lagi, gembira lagi, sedih lagi, gembira lagi. Perubahan adalah wajar. Barang-barang yang kita miliki juga berubah. Baju, mainan, buku, semua akan berubah. Bisa menjadi rusak dan bisa saja hilang dan tak lagi menjadi milik kita. Perubahan adalah wajar. Orang-orang juga bisa berubah. Misalnya ibu kita bisa saja bertambah sibuk sehingga tidak bisa memanjakan kita lagi. Teman-teman kita juga berubah. Mungkin teman kita ada yang harus pergi keluar kota dan tak bersama kita lagi. Kakek dan nenek selalu bertambah tua sehingga tak kuat lagi bermain bersama kita. Perubahan adalah wajar. Keadaan juga berubah. Cuaca panas bisa menjadi dingin. Cuaca dingin bisa menjadi panas lagi. Tempat tinggal kita yang nyaman bisa saja terkena banjir atau bencana alam lainnya. Perubahan adalah wajar. Kadang perubahan membuat kita sedih. Ingatlah bahwa perubahan adalah wajar. Mainan rusak adalah wajar. Semua barang-barang memang akan rusak pada suatu waktu. Jadi kita tidak bersedih lagi. Dan yang paling penting kita sudah menjaganya. Itu yang penting. Kita sudah menjaganya dengan baik dan bukan sengaja merusaknya. Namun walaupun kita sudah jaga baik-baik, suatu saat cepat ataupun lambat barang-barang itu juga akan mengalami perubahan, rusak atau patah atau tergores ya. Tidak bisa seperti dulu lagi. Walaupun kita sudah menjaganya baik-baik, setidaknya warnanya pasti berubah ya. Ingatlah bahwa segala sesuatu berubah. Hal buruk pun akan berubah menjadi baik pada saatnya. Sehingga kita tidak perlu menjadi terlalu bersedih. Kadang perubahan membuat kita senang. Namun jika hal yang menyenangkan datang pada kita, kita juga harus ingat bahwa kesenangan ini nantinya akan berubah. Sehingga saat kesenangan itu berubah, kita sudah siap dan tidak menjadi terlalu sedih. Jadi jika hal menyenangkan datang, bahagialah. Namun jangan bahagia berlebihan sampai lupa daratan atau jadi sombong. Nah, istilah lupa daratan itu adalah istilah untuk sombong ya. Misalnya saat kita mendapat nilai bagus, kita tidak boleh sombong dan menjadi malas belajar dengan berpikir, aku kan sudah pintar, tidak usah belajar lagi. Jika kita sombong dan berhenti belajar, maka kita tidak akan maju. Orang yang bisa menerima perubahan akan lebih bahagia. Karena saat hal baik datang, ia akan bahagia. Dan jika hal buruk datang, ia juga tetap bahagia. Karena apa? Karena dia memahami bahwa segala perubahan adalah wajar. Berikut ini ada salah seorang siswa unggul Buddha yang pada akhirnya menyadari bahwa hakikat kehidupan itu adalah selalu berubah sehingga dia bisa menjalani hidupnya dengan tenang dan bahagia. Siswa unggul Buddha ini adalah seorang wanita yang bernama Kisa Gotami. Nah, pada suatu hari Kisa Gotami ini memiliki seorang putra dan putranya sakit. Dan lalu kemudian putranya tidak tertolong ya, putranya meninggal. Tetapi si ibu ini ya, Kisa Gotami ini tidak mau menerima kenyataan. Dia mengatakan bahwa anaknya masih hidup, anaknya hanya
sakit dan akan segera sembuh jika bertemu tabib yang hebat. Nah, kalau zaman dahulu itu tidak ada dokter ya, yang ada adalah tabib. Jadi si ibu ini, si Kisah Gotami ini menggendong putranya, membawa dari satu rumah ke rumah lainnya. Nah, banyak orang yang menertawakan kebodohannya. Anaknya sudah meninggal tapi dikatakan masih hidup. Nah, banyak orang yang menertawakan dan mencemooh dia. Sampai dia bertemu dengan seorang yang bijaksana, seorang yang baik hati. Dia merasa kasihan dengan kondisi si Kisah Gotami ini dan disarankan Kisah Gotami untuk pergi menemui Buddha. Dia mengatakan bahwa anak kamu mungkin akan bisa tertolong jika kamu pergi menemui Buddha. Maka Kisah Gotami pun pergi menemui Buddha di Wihara Jetawana. Saat bertemu dengan Buddha, Buddha sudah mengetahui bahwa si anak ini sudah meninggal sebenarnya. Namun tentu saja seorang Buddha yang bijaksana ingin membuat sebuah penyadaran pada si ibu ini, Kisah Gotami. Buddha mengatakan bahwa anak kamu ini mungkin akan bisa terobati jika kamu bisa meminta sedikit biji lada, ya dikatakan segenggam biji lada dari rumah-rumah orang yang belum pernah ada satupun anggota keluarganya yang meninggal. Jadi Buddha mengatakan kamu pergilah mencari segenggam biji lada. Nah, tentu saja Kisah Gotami mengatakan, wah itu sangat mudah sekali, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah orang yang memberikan kamu segenggam biji lada tadi adalah orang yang belum pernah satupun anggota keluarganya ada yang meninggal. Maka pergilah Kisah Gotami dari satu rumah ke rumah lainnya untuk meminta biji lada. Nah, ketika beliau sampai di satu rumah, mengetuk pintu rumah dan meminta biji lada, semuanya mau memberikan. Ibu, bolehkah saya minta biji lada? Ya, tentu saja boleh. Di India itu biji lada tidaklah mahal dan semua rumah pasti punya lada ya. Dan itu ketika akan diberikan, Kisah Gotami bertanya, namun sebelumnya ada syaratnya. Apakah di rumah ini pernah ada anggota keluarga yang meninggal? Dan tentu saja pernah, kata si orang yang ini ya. Dia bilang tentu saja ada, ibu saya sudah meninggal dan itu baru terjadi 1 tahun yang lalu. Nah itu, kalau begitu tidak jadi. Nah, Kisah Gotami pergi lagi ke rumah lainnya. Dan ketika akan diberikan biji lada, kembali Kisah Gotami bertanya, apakah keluarga Anda pernah ada mengalami kematian atau ada anggota keluarga yang meninggal? Ya tentu saja pernah. Ayah saya, kakek saya, nenek saya, ya semua orang itu pernah. Di setiap rumah yang dia datangi, setiap rumah yang dia kunjungi untuk minta biji lada, pasti ada anggota keluarganya yang sudah meninggal. Akhirnya Kisah Gotami tidak mendapatkan sedikit pun biji lada. Dan hal ini membuat Kisah Gotami sadar bahwa kematian itu adalah hal yang wajar. Setelah menyadari bahwa kematian itu hal yang wajar, Kisah Gotami mengambil jasad anaknya, lalu kalau di dalam buku dikatakan dibawa ke tempat pembuangan jenazah ya. Mungkin kalian sedikit kaget kenapa dikatakan tempat pembuangan jenazah. Nah, kalau di India itu setahu teacher tidak ada tempat penguburan mayat, yang ada itu adalah tempat pembakaran mayat, atau ada juga satu daerah yang mana ketika ada orang yang meninggal, mayatnya diletakkan di sebuah tempat khusus dan lalu nanti akan ada hewan-hewan atau burung-burung pemakan bangkai yang akan memakan tubuh orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, itu adalah merupakan tradisi di India, atau juga mungkin katanya di Tibet juga seperti itu. Terlihat ataupun terkesan agak ngeri, mungkin kalian agak kaget ada mayat yang diletakkan saja begitu, lalu nanti akan ada hewan ataupun burung memakan bangkai yang akan memakan tubuh-tubuh dari mayat tersebut. Namun tidak perlu merasa takut ataupun ngeri, karena itu ketika kita sudah meninggal, kita tidak merasakan apa-apa lagi. Bahkan dikatakan hal tersebut merupakan perbuatan karma baik kita.
Jadi ketika tubuh kita sudah meninggal, ada diperlukan oleh hewan-hewan lainnya, mungkin misalnya burung memakan bangkai yang memakan daging-daging dari mayat-mayat tersebut, sehingga itu dikatakan berbuat karma baik untuk para hewan-hewan tersebut. Nah, kembali pada kisah-kisah Gotami. Akhirnya kisah Gotami menjadi seorang bikuni. Dia tekun berlatih, tekun bermeditasi, dan akhirnya mencapai tingkat kesucian. Baiklah anak-anak, itu adalah merupakan salah satu contoh ya, kisah dari kisah Gotami, merupakan memberikan contoh kepada kita bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah selalu berubah. Dan pada kali ini tugas kita adalah kalian boleh cari foto mama atau foto papanya yang mungkin boleh bersama kalian yang saat kalian masih kecil ya, mungkin saat mamanya menggendong kalian saat masih kecil. Nah, lalu di sebelah sampingnya kalian lampirkan foto kalian saat sekarang bersama mama juga, misalnya foto waktu kecil bersama mama, dan yang foto yang sekarang juga foto bersama mama. Kalau misalnya kalian mengambil fotonya foto bersama papa saat masih kecil, dan foto yang sekarang juga harus foto kalian bersama papa ya, fotonya ya pokoknya harus sama begitu ya, tidak perlu posisinya sama. Teacher hanya mau menunjukkan kepada kalian bahwa kalian berubah, dulu kecil sekarang sudah kelas 5, tentu saja wajah kalian berubah, dan begitu juga dengan mama ataupun papa. Jika kalian tidak memiliki foto bersama orang tua kalian, mungkin kalian bisa cari saja foto kalian yang sendiri, yang penting foto saat masih kecil satu, dan yang satu lagi adalah foto kalian saat sudah kanak-kanak ya, kelas 4 boleh, atau kelas 5 sekarang juga boleh. Lalu foto itu ditampilkan dua begini, foto dulu dan foto sekarang, seperti itu ya, di selembar kertas mungkin ya, atau boleh juga di buku. Lalu dituliskan apa perbedaan dahulu dan sekarang. Ini kalau misalnya foto kalian bersama mama, kalian buat 5 perbedaan. Mama saya dulu masih muda, masih cantik. Nah, sekarang mama saya sudah agak tua tapi masih cantik. Nah, seperti itu kira-kira. Atau foto kalian juga boleh, dulu badan saya masih pendek, sekarang saya sudah tinggi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dibuat 5 perbedaan fotonya. Teacher rasa kalian semua sudah memahami tugas yang akan kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ini contoh untuk tugasnya, ada foto dulu dan foto sekarang, lalu dituliskan 5 perbedaannya. Terima kasih.